Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Melian Nilam Rasati, biasa disapa dengan sebutan Nilam. Saya dari kelas 11 B2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait bahasa pemrograman. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kok bisa ya manusia berbicara, memberikan instruksi kepada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Sedangkan instruksi yang manusia berikan itu terstruktur, jelas, dan logis. Jadi, apakah manusia menggunakan sihir untuk bisa berbicara dengan komputer atau perangkat lainnya? Jawabannya bukan ya. Jadi, ada sebuah bahasa yang bisa menjadi jembatan antara manusia dengan komputer. Nah, bahasa tersebut disebut dengan bahasa pemrograman. Sesuai ya dengan apa yang kita bahas. Jadi, bahasa pemrograman sendiri itu merupakan serangkaian instruksi yang digunakan untuk memberi perintah atau kode kepada komputer atau perangkat tertentu untuk melakukan tugas-tugas. Nah, di bahasa pemrograman ini ada tingkat kesulitannya nih. Ada 3 tingkat. Yang pertama itu tingkat rendah. Kita lihat tingkat rendah dulu ya. Yang di tingkat rendah itu ada bahasa assembly, ada bahasa mesin. Yang di tingkat menengah itu ada bahasa C, C++, Rust, dan Go. Nah, di bahasa tersulit nih yang tingkat tinggi itu ada bahasa Python, Java, JavaScript, dan Pascal. Di tingkat bahasa pemrograman ini ternyata kita sudah mengetahui ternyata ada berbagai jenis bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman salah satunya yang bakal kita bahas itu adalah JavaScript. Jadi teman-teman tahu nggak sih JavaScript itu merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web interaktif dan dinamis. Biasanya itu dikolaborasikan atau di-collab dengan HTML untuk struktur dan CSS untuk gayanya. Jadi dengan menggunakan JavaScript ini, para pengembang dapat membuat fitur seperti animasi dan pembaruan konten secara real time. Jadi kalau misalkan teman-teman ngeklik seperti oke atau yes, maka si JavaScript ini akan langsung merubah apa yang teman-teman klik menjadi apa yang teman-teman inginkan. Seperti kayak kursor diklik kita memencet apa, maka langsung keluar apa yang ingin kita lihat, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari JavaScript. Yang pertama itu mengubah HTML dan CSS. Tadi sudah saya sebutkan kalau HTML dan CSS ini bisa dikolaborasikan dengan JavaScript. Nah, caranya gimana? Jadi kan HTML ini hanya membuat si badan website gitu kan, kayak masih polosan, masih hitam putih lah. Kemudian dikolaborasikan dengan JavaScript. Nah, di JavaScript ini kita bisa merubah warna-warna yang ada di HTML-nya, yang ada di website yang menggunakan HTML dan CSS-nya, merubah warna, bentuk, kemudian menambahkan animasi dan sebagainya. Di sini sudah ada semua ya fungsinya, seperti mengubah HTML dan CSS, tadi animasi yang sudah disebutkan, kemudian ada audio dan video. Jadi kita bisa menambahkan audio serta video yang kita ingin tambahkan, kayak misalkan background atau apapun itu ke dalam website yang kita inginkan. Tapi nggak hanya website ya, bisa aja kayak game atau apapun gitu. Terus di sini ada manipulasi data dan respon ke event. Jadi maksudnya respon ke event tuh ketika kita memencet sesuatu, maka si event ini akan langsung berjalan. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan JavaScript. Jadi yang saya sebutkan tadi itu udah benar-benar kayak sisi positifnya JavaScript gitu kan, seperti fleksibel atau dapat digunakan untuk berbagai jenis aplikasi gitu kan, gak hanya di sisi front end ataupun back end. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan itu
halaman web yang lebih interaktif dan responsif gitu kan. Jadi secara bisa diubah secara real time, secara langsung. Kemudian di sini ada multi platform dan cross browser di mana dapat diimplementasikan di berbagai sistem operasi dan hampir semua browser mendukung JavaScript. Browser seperti Google Chrome, kemudian Firefox ataupun Opera gitu kan. Namun di balik kelebihannya yang lumayan banyak ini ternyata ada sisi minusnya nih, ada kekurangannya, itu dimana ada masalah keamanan terutama pada kode JavaScript yang ternyata itu dapat dilihat oleh siapapun yang mengunjungi halaman web. Jadi kalau misalkan kita menyimpan sesuatu yang rahasia terus sudah kita kunci rapat-rapat di sebuah web itu, ternyata orang lain bisa membukanya dengan cara membuka tinggal dibongkar aja gitu kan websitenya. Ya sebenarnya nggak sesimpel yang saya bilang, tapi ya bisa gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan objek yang dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk pengembangan standalone app yang berdiri sendiri. Jadi harus ada barengannya tuh yang harus di-collab. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal konsol JavaScript. Jadi, konsol itu adalah alat untuk berinteraksi dengan lingkungan peramban atau browser dan digunakan terutama untuk debugging. Nah, hal ini memungkinkan pengembang untuk menampilkan pesan, memeriksa nilai variabel, dan melacak kesalahan. Metode yang paling sering digunakan dalam konsol JavaScript itu adalah console.log, kemudian tutup kurung. Nah, console.log ini untuk menampilkan informasi di konsol. Nah, selanjutnya di sini ada cara menggunakan konsol dalam JavaScript. Jadi, konsol JavaScript itu bisa kita buka melalui inspect element, kemudian buka ke konsol. Nah, FYI aja, di sini JavaScript itu bisa digunakan, tadi sudah disebutkan, bisa digunakan di hampir semua browser seperti Firefox, Google Chrome, dan juga Opera. Terus ada lagi, misalkan mau ke text editor, itu aplikasi yang direkomendasikan adalah VS Code. Nah, di sini kita memiliki contoh, yaitu contoh penggunaan konsol. Jadi di sini ada console.log, kemudian dalam kurung petik ganda hai apa kabar, kemudian petik ganda lagi tutup kurung, kemudian ada alert, buka kurung petik ganda saya sedang belajar JavaScript. Nah, di sini itu di bawahnya ada hasil dari contoh penggunaan konsolnya. Kemudian di samping kanan itu jika kita menggunakan Node.js ya. Jadi sini hanya tinggal ditambahkan Node.js-nya aja. Terus tambah sedikit-sedikit, diubah sedikit dan menjadi bukit. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke cara menggunakan JavaScript pada HTML. Kan sebelumnya kita udah belajar tentang HTML kan di kelas 11 ini. Kita sudah belajar membuat website menggunakan HTML dan CSS. Walaupun yang menggunakan AI tapi tidak masalah. Di sini ada dua cara menggunakan JavaScript pada HTML. Yang pertama itu internal. Nah, JavaScript internal ini menggunakan TypeScript pada body script HTML untuk mencakup semua kode JavaScript. Jadi bisa di body, bisa di head, tapi disarankan untuk lebih cepat diproses itu menggunakan di bawah body. Jadi dalam body itu baru kita masukin si JavaScript-nya. Kemudian ada cara eksternal, yaitu dilakukan dengan menyimpan kode dalam file JS terpisah lalu memanggilnya kembali ke dalam HTML. Jadi kayak kerja dua kali gitu. Jadi kita masukin dulu kode-kode JavaScript di dalam sebuah file, kemudian juga kode indeks HTML-nya di dalam sebuah file, kemudian kita buat si dua file ini masuk ke dalam satu website gitu kan. Jadi secara dimasukkan langsung gitu. Nah, selanjutnya di sini ada penulisan kode JavaScript.
Yang pertama itu ada embed atau apa ya namanya, menempel atau yang menempel langsung dari HTML. Jadi di sini kan ada sebuah kode, aduh nggak kelihatan. Nah nih, ini misalkan HTML, terus ada headernya, ada title belajar JavaScript dari nol. Kemudian di sini ada konsol yang tadi sudah kita pelajari, yaitu console.log. Di sini ada sudah ditutup si headernya, kemudian kita masuk ke body. Di sini ada tutorial JavaScript untuk pemula, jeng 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 jeng, dan akan menghasilkan seperti ini tampilannya. Nah selanjutnya itu kan tadi kalau kita menggunakan text script untuk menempelkan embed atau kode JavaScript pada HTML, jadi langsung ditempel aja tuh masuk ke internal, jadi langsung ditempel, masukin dalam script HTML-nya. Nah tag ini tuh bisa dimasukin ke head atau body, udah disebutin sih tadi ya, head atau body, tapi saranin itu dimasukin ke dalam si body-nya karena biar prosesnya itu lebih cepat gitu kan. Selanjutnya di sini ada penulisan kode JavaScript dalam inline. Nah di sini kita bisa ambil contoh dua ya. Misalkan kita ketik di sini kayak only bla 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 alert yay, kemudian klik aku, kemudian JavaScript alert yay, klik aku. Nah di sini tuh kita bisa lihat kalau ketika kita mencet yang tulisan klik aku, bakalan muncul tulisan yay gitu. Kok bisa sih? Jadi di inline ini kita bisa menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Nah, ini tuh digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Nah di sini saya ambil contoh saat linknya diklik. Jadi nanti kita kasih link di situ yang di bagian yay, yang di bagian klik aku. Misalkan kita mau tulisannya 11B2. Nah, di dalam petik tunggal, di situ kita tinggal ganti kata apapun yang kita mau. Misalkan 11B2, anak-anaknya baik, ceria, menggemaskan, menyenangkan. Nah, di situ kita bisa lihat setelah kita melihat si tulisan 11B2-nya tadi setelah diklik itu. Nah, selanjutnya ada penulisan kode JavaScript eksternal. Nah, ini yang sudah tadi saya bilang, kalau misalkan kita tuh menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Nah, cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode projectnya. Nah, di sini tuh kita pertama buat dua file, astagfirullahaladzim, dua file. Yang pertama itu HTML dan yang kedua itu JavaScript. Di sini kita ngambil contoh yang si kode JavaScript ini kita kasih nama kode program.js. Kemudian si HTML-nya index.html. Nah, isi dari si kode program JS ini adalah contohnya alert hello. Ini adalah program JS eksternal. Dan isi dari file index HTML-nya itu seperti biasa ya teman-teman ya. Nah isinya itu nanti hasilnya akan seperti ini. Keren juga ya. Di sini nanti ada sebuah website yang menampilkan kalimat halo, ini adalah program JS eksternal sesuai dengan kode yang sudah ditulis dalam file kode program JS-nya, si JavaScript-nya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada cara kerja JavaScript. Ada 3 cara kerja JavaScript.
Yang pertama itu dengan memanipulasi DOM atau dengan mengubah tampilan dan isi halaman web dengan memanipulasi DOM atau dokumen object model, yaitu struktur HTML dan mempresentasikan halaman web. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua itu ada interaction, yaitu berinteraksi dengan halaman web seperti menekan tombol, mengisi formulir, atau melakukan aksi lainnya yang dapat menghasilkan perubahan pada halaman. Itu yang tadi udah aku contohin. Kalau misalkan kita klik tulisan 11B2 bakal muncul kalimat 11B2 mengemaskan, menyenangkan, random gitu. Kemudian di sini ada asynchronous atau apapun itu cara bacanya. Di sini fungsinya itu memungkinkan aksi atau operasi yang memerlukan waktu yang lama untuk berjalan tanpa menghentikan eksekusi kode lainnya. Nah, di sini sudah ada kesimpulan. Artinya apa? Artinya mau selesai. Jadi, bahasa pemrograman itu merupakan fondasi digital yang memungkinkan kita sebagai manusia untuk memberikan serangkaian instruksi kepada komputer. Tadi sudah dibagi menjadi 3, yaitu pertama tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi pada si Python, Java, dan JavaScript. Jadi, JavaScript ini salah satu bahasa pemrograman yang bisa dibilang sulit tapi disarankan untuk pemula ya, karena memang sering banget digunakan gitu kan dalam kehidupan. Nah, di sini di antara bahasa tingkat tertinggi atau bahasa pemrograman lah ya, JavaScript itu yang paling bisa berdiri sebagai tulang punggung yang tak tergantikan bagi web modern. Jadi tadi kan JavaScript udah bisa bikin suatu website itu memunculkan animasi. Nah, ini merupakan salah satu kelebihannya dan mengapa si JavaScript ini sering banget digunakan gitu kan. Ada animasi, tapi adalah mesin balik interaksi. Ini bukan hanya membuat animasi, tapi juga JavaScript adalah mesin dibalik interaksi dan pengalaman dinamis di hampir semua situs web yang kita kunjungi setiap hari. Nah, keren banget ya ternyata JavaScript ini. Penasaran deh ya sama bahasa pemrograman lainnya, tapi kayaknya udah cukup dulu sih ya. Udah 17 menit nih BTW nih. Jadi yang terakhirnya adalah terima kasih. Di sini ada sebuah quote, dunia digital ada di tangan kamu. Jadi gunakanlah dengan bijak dan jangan sampai kamu menyia-nyiakan kesempatan untuk mengeksplor dunia digital. Terima kasih sudah mendengarkan 17 menit ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan dipendam aja karena saya sudah lelah juga. Tapi kalau misalkan kurang paham juga, yaudah kita sama-sama belajar karena juga saya baru belajar JavaScript. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.